Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat perbedaan tahapan seleksi LPDP dan BPI berdasarkan ada tidaknya LOE. Nah, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang tidak tahu LOE, mungkin ya. LOE itu adalah semacam surat yang menunjukkan bahwa kamu telah diterima resmi menjadi mahasiswa di kampus tujuan tersebut. Ya, jadi kamu surat penerimaan kamu sebagai mahasiswa di kampus itu, ya. Nah, seberapa berpengaruhnya LOA ini? Memang dia bukan menjadi syarat utama ya. Ada banyak syarat sebenarnya yang juga wajib dipenuhi, namun ada beberapa tahapan seleksi yang diperlukan jika yang penting ya, jika memiliki atau tidak memiliki LOE pada LPDP dan BPI. Nah, memang kedua beasiswa ini, LPDP dan BPI ini kan sekarang menjadi rebutan banyak orang, maka di sini saya akan membahasnya secara umum. Saya membuatnya dalam bentuk diagram. Nah, kita lihat di sini pada beasiswa LPDP dia menerima peserta ya, pendaftar yang memiliki LOE maupun tidak memiliki LOE. Jadi kalau kamu punya LOE, oke, bisa daftar. Kalau kamu tidak punya, juga tidak masalah. Bisa tetap mendaftar beasiswa ini. Nah, sedangkan BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, ini kamu wajib memiliki LOE. Ya, jadi kamu wajib memiliki LOE. Jadi kalau kamu tidak punya LOE, kamu tidak bisa mendaftar Beasiswa Pendidikan Indonesia, tapi kamu bisa mendaftar di LPDP. Nah, selanjutnya, tahapan umum ya, tahapan seleksi baik untuk LPDP, baik yang punya LOE maupun tidak punya LOE tetap akan mengikuti seleksi administrasi, begitupun juga BPI. Setelah mengikuti seleksi administrasi, untuk yang tidak punya LOE ini, dia akan mengikuti seleksi bakat skolastik. Nah, ini yang diadakan oleh jalur yang tidak punya LOE tadi pada LPDP ya. Jadi dia ada seleksi tambahan, seleksi bakat skolastik karena belum punya LOE. Nah, sedangkan untuk yang punya LOE baik di BPI maupun LPDP, setelah dia lulus seleksi administrasi, maka dia tidak perlu lagi seleksi bakat skolastik seperti di yang ini ya, tapi dia langsung pada tahapan seleksi wawancara. Nah, jadi ada ya teman-teman lain jangan bilang, aduh kayaknya seleksi di LPDP itu lebih sulit ya karena ada seleksi bakat skolastik. Padahal kamu salah banget ya, karena seleksi bakat skolastik ini untuk yang tidak pendaftar yang tidak punya LOE, yang setelah dia lulus administrasi dia harus mengikuti seleksi bakat skolastik ya. Sedangkan yang sudah punya LOE dia langsung pada tahapan wawancara sama seperti BPI. Ya, sama seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jadi kalau tidak punya LOE, setelah administrasi lulus, lanjut seleksi bakat skolastik baru wawancara. Sedangkan kalau LOE, langsung seleksi administrasi, bila lulus langsung ke seleksi wawancara. Ya, jadi setelah itu barulah mereka sama-sama pengumuman lulus tidak lulusnya, diterima atau tidaknya di beasiswa tersebut. Nah, kemudian ya ada tambahan lagi nih teman-teman buat yang tidak punya LOE tadi. Nanti bila dia sudah lulus dari beasiswa ini, untuk yang di LPDP-nya, dia juga harus mengikuti seleksi ke kampus tujuan agar bisa mendapat LOE. Ya, jadi setelah lulus beasiswa, tapi kan dia belum resmi diterima di kampus tujuan itu. Jadi dia harus mengikuti seleksi lagi untuk mendapatkan LOE ini ya. Jadi memang agak panjang bagi teman-teman yang tidak punya LOE, khususnya yang seleksinya di LPDP ya. Kalau dulu sih kayaknya katanya ya pernah tidak punya LOE, kalau udah lulus beasiswa otomatis diterima di kampus, tapi sekarang tidak ya. Walaupun sudah lulus beasiswa, kamu tetap harus mengikuti seleksi dari kampus tujuan kamu untuk mendapatkan LOE, bahwa kamu pantas diterima di kampus itu. Itu makanya penting ada tidaknya LOE itu. Memang dia bukan syarat suatu hal yang kayak wajib. Kalau udah dapat berarti kalian tuh dapat kartu as begitu, tidak ya.
pasti lulus beasiswa, tidak menjamin lulus beasiswa, karena tetap ada seleksinya, ada seleksi administrasi, wawancara. Seleksi wawancara ini juga cukup banyak dan berliku, harus menghadapi beberapa wawancara. Nanti saya mungkin akan bahas di video selanjutnya nanti. Jadi penting tidaknya LOE ini dari kamu saja ya teman-teman, apakah tergantung kamu, apakah mau supaya tidak capek, tidak ribet lagi, kamu urus dari lebih awal LOE-nya dulu, baru seleksi beasiswanya, atau tidak punya LOE dan mengikuti seleksi beasiswanya, bila lulus baru mendapat LOE, atau bagaimana. Dari bagian ini teman-teman tentu bisa lihat kerumitannya yang punya LOE maupun tidak punya LOE.